Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji UKIN PPG, perkenalkan nama saya Okto Dwinarto, mahasiswa PPG Guru Tertentu Kementerian Agama tahun 2025, program studi pendidikan bahasa Indonesia pada LPTK Universitas PGRI Semarang dengan nomor induk mahasiswa 225333621. Saat ini saya mengajar di MTS Al-Falah Toro, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Selasa 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dengan materi menyimpulkan teks laporan hasil observasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8A di MTS Al-Falah Toro, Kabupaten Grobogan. Semoga video saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, saya cek kehadiran siswa-siswi 8A. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Luar biasa ya. Yakin hadir semua? Yakin. Oh ya, jumlahnya 24, sudah lengkap semua. Saya yakin 8A siswa-siswinya rajin-rajin dan cerdas. Alhamdulillah. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, silakan kalian berdiri dulu. Ya, berdiri semua. Berdiri semua. Nah, silakan cek rapian kalian dari atas sampai bawah. Sudah rapi semua? Ya, untuk membangun fokus pada pembelajaran kali ini, silakan kalian menggerakkan kepala, membentuk angka 1 sampai 10. Ya, bisa ya? Nah, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Jangan duduk kembali. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Saya. Coba Yoslin, masih ingat enggak? Kemarin kita mempelajari tentang struktur teks laporan hasil observasi ya. Struktur teks laporan hasil observasi ada berapa? 3. Pintar. 1. Definisi umum. 2. Isi dan 3. Kesimpulan. Luar biasa. Alhamdulillah kalian masih ingat ya. Nah, kalian sudah mengingat kembali pembelajaran yang kemarin tentang struktur teks laporan hasil observasi. Kemarin ada 3, ada definisi umum, ada isi, dan ada kesimpulan. Sekarang saya tanya, pernahkah kalian melakukan sebuah pengamatan? Pernah tidak? Nah, apa yang kalian amati coba? Ya, hasil. Pernah mengamati Banjir, pernah ya? Ya, ada yang lain? Pojok. Pernah mati sampah? Banyak sampahnya? Banyak ya? Banyak. Ada lagi? Suasana di dalam bis. Ya, ada banjir, pernah mengamati sampah, pernah mengamati suasana penumpang dalam bis. Oke. Pasti kalian pernah mengamati sebuah objek atau suasana gitu ya. Ya. Nah. Silakan kalian saksikan gambar-gambar yang ada di layar.
Gambar apa itu? Sampah. Banyak sekali sampahnya ya. Ada sampah yang berada di sungai, ada di laut, ada di jalan, bahkan ada di lapangan atau sebuah perkebunan ini. Ya. Nah, silakan saksikan video singkat di sini. Saksikan dengan seksama. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik bagi lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat. Pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. Sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan hidup dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak berurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Demikian pembahasan mengenai dampak sampah plastik bagi lingkungan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel Halo Edukasi. Baik, setelah kalian menyaksikan cuplikan video tersebut, video apa tadi? Tentang dampak limbah sampah terhadap lingkungan. Ada berapa tadi dampaknya? 5. 1. Mengakibatkan banjir. 2. Sampah plastik tidak bisa terurai. 3. Menimbulkan bau busuk atau tidak sedap. Yang keempat, memicu kebakaran, dan terakhir merusak ekosistem. Oke, luar biasa. Berarti kalian menyaksikan dengan seksama. Kemudian tujuan pembelajaran pada pagi ini adalah peserta didik mampu menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf teks laporan hasil observasi. Masih ingat nggak gagasan pokok itu apa? Masih. Gagasan yang menjadi intisari dari sebuah paragraf. Benar. 2. Peserta didik mampu menyusun kesimpulan yang mencakup inti dari teks laporan hasil observasi secara ringkas dan objektif. Objek itu apa adanya. Berarti kita tidak boleh mengada-ngada, menambahkan atau mengurangi.
Nah, kalian saksikan gambar yang ada di layar lagi. Ada 2 gambar di situ. Ada peserta didik atau para siswa-siswi. Gambar yang paling sana, paling ujung sana. Ada beberapa siswa yang bergotong royong. Ya, secara bersama-sama mengambil sampah. Ya, menggotongnya, kemudian dibuang di tempat sampah. Kemudian gambar yang sisi sini, ya. Ada 1 siswa yang berkesadaran penuh mengambil sampah, ya, yang ada di lantai. Hanya seorang diri. Itu. Sekarang saya tanya, kenapa kalian masih sering membuang sampah sembarangan di rumah maupun di sekolah? Alasannya kenapa? Malas ya. Membuang sampah itu malas ya. Ya. Yang kedua apa mereka? Kurangnya kesadaran, itu yang paling penting. Sadar bahwa sampah itu bisa merusak lingkungan kita. Ya, sampah itu bisa menimbulkan dampak yang luar biasa. Kalau kita ingin belajar pasti tidak nyaman. Baik, untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, cara menemukan gagasan utama. Ya, yang pertama, langkah yang satu adalah baca seluruh teks dengan cermat. Ya, untuk menemukan gagasan utama, itu kita harus membaca keseluruhan teks dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utama. Biasanya kalimat utama itu ada di awal, kalau enggak di akhir. Kalimat utama yang di awal namanya paragraf deduktif. Kalau kalimat utamanya ada di akhir paragraf namanya paragraf induktif. Pintar sekali. Kemudian yang ketiga, identifikasi kalimat penjelas. Ada kalimat utama, juga ada kalimat penjelas. Fungsinya apa, Pak? Fungsinya kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dan yang keempat adalah simpulkan inti paragraf. Cara menemukan gagasan utama. Kemudian materi yang kedua, cara menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Ada 5 langkah di sini. Yang pertama, baca teks dengan seksama. Ya, sama dengan menentukan gagasan utama. Ya, membaca dari awal sampai akhir teks. Kita tidak bisa menyimpulkan teks tanpa kita membaca keseluruhan teks tersebut. Kemudian 2, temukan gagasan utama. Ketiga, catat poin-poin penting. Ya, poin-poin yang tidak penting jangan dicatat. Ya, seperti kalimat penjelas itu jangan dicatat. Tidak begitu penting dalam menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Kemudian yang keempat, gabungkan poin-poin penting. Dari beberapa gagasan pokok yang kalian catat itu, poin-poin penting yang kalian catat itu, kemudian susunlah menjadi beberapa kalimat. Yang terakhir, tulis kesimpulan dengan bahasa kalian sendiri. Harus objektif, walaupun itu menggunakan bahasa sendiri, tapi kalian tidak boleh mengada-ngada, terutama kaitannya dengan data, hasil pengamatan yang dilakukan. Sekarang, kalian membentuk kelompok yang sudah kita tentukan pada pertemuan sebelumnya. Itu ada kelompok butuh bimbingan, berkembang, dan mahir. Silakan kalian membentuk kelompok, melingkar, mejanya dibuat lingkaran, tidak apa-apa. Silakan. Jangan lupa membawa buku, baik itu catatan, LKS maupun paket. Walaupun membentuk kelompok harus tetap kondusif ya. Siapkan buku catatan dan LKS-nya atau buku paket, tidak apa-apa.
Ini saya bagikan lembar kerja kelompok kalian. Ini silakan duduk. Nah, silakan kalian baca dulu petunjuk umumnya. Ya, di situ ada 2 poin petunjuk umum. Yang pertama, apa? Coba Gisel dibaca petunjuk umumnya. Dua. Ya, kerjakan soal yang tersedia secara berkelompok. Kemudian ada tujuan pembelajarannya di situ. Coba nanya dibaca tujuan pembelajarannya. Ada 2 di situ. Ya. Ya, di situ sudah ada petunjuk umum dan tujuan pembelajaran. Sekalakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ya, lembar kerja peserta didik ada di situ lembar kerjanya. Silakan diisi di situ, tidak apa-apa. Ya, silakan bisa berdiskusi. Saya sambil mengamati. Ya, penilaian sikap, ya, penilaian proses juga. Kalau ada pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan, tidak apa-apa. Ya. Mungkin ada petunjuk yang masih membingungkan, ada soal yang tidak dipahami, bertanya tidak apa-apa. Diskusi, ya, jangan malu bertanya dengan anggota kelompoknya sendiri. Iya, tugasnya ditulis atau jawabannya ditulis di lembar kerja itu, langsung ya. Silakan diskusi. Berbincang-bincang sama teman kelompok, nggak apa-apa. Ya, dengan suara yang gak keras tidak apa-apa, jangan malu-malu. Ya? Iya, itu dicoret-coret. Di situ ada lembar kerja. Ada lembar kerjanya, dicoret-coret diisi tadi. Ada yang tanyakan? Nah, ini kalimat pertama dan terakhir coba diperhatikan secara sama. Biasanya ada di situ gagasan utamanya. Ya, paham? Nah, ini kelompok sini ada yang tanyakan tidak? Judulnya apa? Kalian mendapatkan judul teks observasi, judulnya sampah berbahaya dan beracun. Nah, jenis sampah yang berbahaya dan beracun. Diskusi ya, jangan malu-malu. Saling komunikasi. Inilah namanya kooperatif dalam pembelajaran. Aktif dalam tugas kelompok. Cepat ya. Kelompok sini sudah? Belum. Nah, kesimpulan itu kamu tadi memperhatikan materi yang ada di proyektor itu. Ya, yang pertama baca teks dengan seksama. Sudah dibaca belum? Ya, terus temukan gagasan utama setiap paragraf. Setiap paragraf ada gagasan utama. Biasanya di awal paragraf, ini juga, kalau nggak di akhir gitu. Kemudian catat poin-poinnya yang kamu anggap penting. Ya, catat poin-poin yang kamu anggap penting. Kemudian poin-poin tersebut susunlah menjadi beberapa kalimat. Jadilah kesimpulan. Ya.
Tuh. Ini kan sudah kamu tentukan gagasan pokok, tinggal kamu menyusun menjadi beberapa kalimat, jadikan satu, nanti jadilah kesimpulan. Tapi harus nyambung dan rapi. Bisa menambahkan bahasa kalian sendiri. Sudah, nggak semua? Oke, terima kasih. Setelah kalian mengerjakan ya LKPD secara berkelompok dengan teman-teman kalian, mungkin ada yang mau mempresentasikan. Ya, kelompoknya Yoslin. Silakan maju. Sebutkan nama dan anggota kelompoknya siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yosinjara Pamediasari ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok saya yang beragamakan Hasna Pardana, Regina Safira Musyani, Ahmad Dasari Amsan, Yosinjara Aurelia Sari. Nomor 1. Tentukan ide pokok setiap paragraf dalam teks laporan observasi di atas. Paragraf 1. Sama adalah materi yang sesuai tidak digunakan oleh hal ini sebagai ide. Ya, terima kasih Yoslin sebagai ketua kelompok mahir 1 di sini. Mungkin dari kelompok yang lain ada sanggahan atau komentar? Yoslin masih di sini, Sebutkan nama ya. Ananda, oke. Oke, komentar dari Ananda sebagai ketua kelompok berkomentar bahwa menentukan gagasan utama dan cara menyimpulkannya sudah sesuai isinya gitu ya. Bisa diterima? Ada komentar lagi? Tidak ada? Ya, tidak ada. Silakan tutup. Saya Aniki, dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Ada lagi? Kelompok perwakilan dari berkembang ya. Sebutkan nama dan anggota kelompoknya siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Batik dari Jadul Alam dari kelas 4 dari kelompok berkembang. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Bertanya? Muhammad Batik dari Jadul Alam, Mediko Dewan Alfian, Korea Siva Olivia, umur 3. Ya. Nomor 1. Tentukan ide pokok setiap paragraf dalam teks alam. Ya. Terima kasih Basim sebagai ketua kelompok. Ada pertanyaan? Ya, sip. Ya, sebutkan nama. Ya, sebutkan nama. Ya. Ya, contoh sampah organik. Botol, kemudian kalengan, dan plastik. Bagaimana? Anandita, puas? Puas. Tidak ada pertanyaan lagi? Ya. Tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok berkembang. Satu lagi, kelompok butuh bimbingan. Nah. Sebutkan nama, anggota kelompoknya siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya penangkap teratogenik yang mampu membuat perkembangan makhluk hidup menjadi cacat atau tidak normal. Paragraf ketiga, sampah berbahaya dan beratur adalah sampah anorganik yang memiliki zat teratogenik yang sangat berbahaya dan dapat menelan wajah dan berbahaya seimbang. Nomor 2, simpulkan teks dapat menelan wajah dan berbahaya seimbang. Nomor 2, simpulkan teks laporan di atas dengan menggunakan bahasa sendiri. Ya, itu jenis-jenisnya ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Silakan tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Jadi kalian sudah mampu ya menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf, kemudian akhirnya bisa menyimpulkan keseluruhan teks laporan hasil observasi yang dibuktikan dengan
kelompok kalian yang sudah presentasi satu demi satu tadi. Kemudian, apa yang kita pelajari pada hari ini? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Apa yang kita pelajari pada hari ini? Pertama tadi apa? Menemukan ide pokok atau gagasan utama pada setiap paragraf. Pintar. Yang kedua, kita belajar tentang apa tadi? Menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Oke, pintar sekali. Saya minta tanggapan kalian, ya, atau komentar kalian. Apa yang paling menarik pada pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Nah, Yoslin coba. Menurut saya, kan yang menarik yang kita pelajari kali ini yaitu bisa nonton video lewat YouTube. Bisa nonton video lewat YouTube. Suka ya? Suka ya? Daripada udah ceramah hanya textbook gitu ya, lebih suka menonton video, katanya Yoslin. Ada lagi? Sebutkan nama tadi siapa? Lupa saya. Lutfika, ya. Menurut Lutfika, pembelajaran kali ini menarik karena bisa mengetahui dampak-dampak dari limbah sampah terhadap lingkungan kita. Oke, baik. Oke, kesimpulan pada pembelajaran kali ini, dari awal kita sudah menyaksikan dampak-dampak yang ada dari limbah plastik, sangat luar biasa dampaknya. Ada menimbulkan ketidaknyamanan, bau tidak menyengat, bisa mengakibatkan banjir, ya. Ada lagi bisa memicu kebakaran, merusak ekosistem. Kalau di lingkungan sekolahan kita pasti tidak nyaman dalam proses belajar mengajar. Oke. Setelah itu kita juga belajar menyimpulkan dan menentukan gagasan pokok pada sebuah paragraf. Oke, silakan kalian tulis aksi nyata atau kata-kata motivasi untuk memberi semangat menjaga lingkungan kita dari sampah. Saya kasih waktu 1-2 menit coba. Tulis kata-kata motivasi yang memberi semangat untuk menjaga lingkungan kita atau melestarikan lingkungan kita dari sampah tentunya. Sudah? Ada yang mau menyampaikan kata-katanya? Sebutkan nama. Kata-katanya coba seperti apa? Sampah bawa bencana, ayo semua jaga lingkungan. Luar biasa dari Aksan. Ada lagi? Sebutkan nama. Muhammad Lintang, coba kata-katanya. Ulangi. Buanglah sampahmu, selamatkan masa depan. Oke, luar biasa kata-katanya. Biasa tepuk tangan untuk kita semua 8A. Ya, oke, sudah mampu membuat aksi nyata. Semoga nanti diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, kita belajar praktik menyusun teks laporan hasil observasi. Nanti di dalam rumah atau ketika kamu pulang, kalian bisa belajar di rumah. Oke, hanya itu pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Amin. Sekian dari saya, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.